Oke mitra tani semua, sebelum video ini berlanjut jangan lupa klik like and subscribe. Pak, kalau saya di kantor itu disebut atau teman-teman yang lain itu ya di tikus katanya Pak. Apa muka saya jadi tikus nggak Pak? Ya? Nggak ada mirip-miripnya. Tapi ya karena bergelutnya dengan tikus ya, kemana-mana urusannya sebetulnya nggak hanya tikus Pak, pengelek, orang penyakit ya kita tangani semua. Nah, jadi sebetulnya ya di tikus. Kalau dulu saya ada Pak Joko Priyono, orang Purwokerto itu Joko Tikus. Nah, diwariskan namanya ke saya jadi tikus. Ya, seperti itu. Nah, Klaten itu 2013 Pak, sampai permasalahan tikus selesai Pak. Yang tadinya 3 tahun tidak panen ya. Hasil paling 1 hektar itu ketemulah sekitar 5 kuintal, 5 sampai 7 kuintal, sampai kembali 6-7 ton per hektar. Alhamdulillah bisa. Saya katakan bisa. Nah, di sini Pak, di khususnya Wonosari ya, Wonosari dengan di sini di Baki Pak. Ini memang saya lihat permasalahannya sama, permasalahannya tikus Pak. Nah, yang menjadi yang menjadi permasalahan itu kok kenapa tikus kok bisa diselesaikan? Kenapa Pak? Kenapa tikus nggak bisa diselesaikan sehingga bapak-bapak menyerah, banyak yang menyerah Pak. Lahannya itu tidak ditanami. Banyak Pak ya? Di desa Gunting itu Pak, dari 145 hektar itu 25 hektar tidak ditanami. Setelah saya bimtek dengan di desa Gunting, saya inventarisir Pak, mereka tidak menanam itu karena takut sama tikus. Bapak udah tahu tikus Pak? Tahu tikus Pak? Tahu. Kenal nggak? Ya? Nggak kenal. Hanya tahu aja. Bapak pengen kenal nggak? Bapak pengen kenal nggak dengan tikus Pak? Ya harus kenal Pak. Orang tentara aja dia mengenali dulu musuhnya siapa musuh saya. Polisi dia, wah siapa musuh saya? Penjahat. Wah ini kebal nggak ditembakin? Kan ditelusuri dulu Pak. Sehingga dia menyusun strategi. Apa strateginya untuk melawan musuh itu Pak? Strategi Pak yang perlu Pak. Nah, untuk mengatur strategi itu sama Pak, orang pengerek penyakit strateginya kita harus tahu Pak. Artinya Pak, untuk tahu kita strategi kita harus kenal Pak. Udah kenal Bapak? Udah? Belum. Mau Bapak kenal? Mau. Ya mau Pak, harus mau Pak. Kenapa? Bapak harus mau kenal. Kenapa? Karena permasalahannya Pak seumur umur Pak. Sawah Bapak kena tikus terus. Nah, ragu rupanya Bapak ini. Ya. Nah, mohon maaf Pak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Sri saya. Walaupun nama tadi saya udah berapa kali disebut, saya Yadi Kusmayadi Pak. Kira-kira orang mana Pak? Hah? Orang Jawa Barat. Kok tahu Bapak saya orang Jawa Barat Pak? Waduh, saya lupa tadi kenapa nggak pakai logat bahasa Batak saya. Kalau logatnya Batak mungkin Bapak ini ya keliru nanti ya. Satu logat Pak, yang kedua apa Pak? Pengulangan suku kata. Pengulangan suku kata. Yadi Kusmayadi, Iwan Setiawan, Herman Suherman. Nah itu Pak. Nah, tapi saya pernah protes Pak. Di Klaten ini saya pernah protes. Waktu itu kasih perlindahannya namanya Iwan Kurniawan. Nah, penasaran saya kok Iwan Kurniawan siapa ini? Saya tanya Pak, Bapak orang mana aslinya Pak? Orang Jogja. Jogjanya di mana? Di Bantul. Nah, ada keturunan Bapak atau nenek, kakek orang Sunda? Nggak ada Pak. Kenapa namanya kok Iwan Kurniawan coba? Itu haknya nama orang Sunda, sebenarnya diulang-ulang kalau dipakai di Jogja. Ternyata dia asli Bantul Pak. Anik Kurniat, nah, saya sebutan Anik Kurniati. Nah ini nama orang Sunda, saya bilang ini kamu nih.
Nah, seperti itu ya. Jadi memang punya ciri khas sendiri-sendiri Pak ya. Nah, saya ini bekerja di Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan UPT Pusat yang berkedudukan di Karawang di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Seperti itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya sudah bekerja itu dari tahun 86 Pak, sampai 2021. Saya masih insya Allah pensiun Pak kalau keumuran itu nanti sekitar 5 tahun lagi Pak, 5 tahun lagi umur saya. Tadi saya ngakunya ke lahiran 85 Pak, ngakunya nah iya lahiran 85. Tapi saya sini jujur aja lah Pak, umur saya itu 56 sekarang Pak, 56 tahun ya. Mungkin ada yang lebih dari saya, banyak yang sudah lebih sepuh Pak ya. Cuman saya di sini herannya Pak, melihat anak muda Pak, petani milenial saya nggak melihat Pak. Ya, iya semuanya ini rata-rata di atas 50 nih. Kalau saya ada pertemuan dengan petani di daerah Jawa Barat, Banten Pak ya, banyak Pak petani-petani milenial ini Pak yang umurnya di bawah 30, di bawah 40 itu banyak Pak. Sudah banyak sekarang Pak yang maju berpikirannya Pak. Itu jadi saya di sini. Nah ini sudah bertani sudah lebih dari 20 tahun ini rata-rata nih. Ya Pak ya? Bertani sudah lebih dari 20 tahun. Bahkan saya ada Pak 50 tahun Pak. Umur saya sekarang sudah 70. 50 tahun bertani padi. Sawahnya kena tikus mulu. Enggak selesai tikusnya. Nah 50 tahun ini kemana ini? Ini Pak ya. Karena saya prihatin Pak, kebanggaan kami orang perlindungan, orang pertanian, asli saya, mungkin termasuk Pak Lurah. Kalau petani itu panen, itulah Pak kebanggaan kami Pak, satu-satunya kebanggaan kami. Bukan dikasih beras 1 karung, dikasih padi 2 karung, bukan Pak, itu nggak bangga Pak. Tapi begitu petani yang kita bina berhasil Pak, waduh, itu tidak ternilai Pak bagi kami orang-orang pertanian gitu. Makanya semenjak zaman COVID ini Pak, 1 tahun ini dari mulai 1,5 tahun malah ya, saya ini termasuk yang tidak pernah berhenti Pak, melanglang terus kemana-mana berhubungan dengan bapak-bapak, berhubungan dengan petugas-petugas pertanian Pak, melatih petani, melatih petugas. Nah, dulu kalau di ketat Pak, saya nggak pertemuan di desa Pak. Di tengah sawah saya pertemuan Pak, ada pohon dan di sebelah udah pertemuan. Yang penting permasalahan itu bisa diatasi Pak. Yang ada di lapangan bisa diatasi. Karena waktu itu kan Pak, kalau di rumah kita juga takut Pak ya, apalagi kedekatan. Kemudian ruangan kan di dalam ruangan kan. Ini kita di sawah tengah sawah dimanapun kalau saya siap. Mau siang, siap, pagi, siang, sore, malam pun siap. Minggu kemarin saya pertemuan 4 kali Pak di Kabupaten Indama, itu semuanya minta malam. Siap bagi saya, mau siang, mau pagi, mau siang, mau siang. Gitu. Nah, bapak-bapak ya, ini saya perlu ini juga Pak. Di sini pola tanamnya itu apa Pak? Padi terus, padi, pantun. Ya, padi, pantun. Ini tadi saya tertarik juga dengan ini nih Pak Sriono ya. Jadi di dalam pola tanam yang sama Pak ya, itu akan mengurangi populasi tikus atau hama lainnya. Nah nanti saya akan cerita Pak, bagaimana sih kemampuan reproduksi tikus ya, bagaimana sih perkembangan tikus dalam 1 musim, bagaimana dalam 1 tahun nanti. Karena kan Bapak ingin kenal Pak ya, saya perkenalkan siapa itu tikus Pak. Sampai terakhir kita akan bicara pengendalian Pak. Pengendalian Bapak tahu semua apa yang namanya pengendalian tikus Pak. Dan mungkin Bapak semua pernah melaksanakan atau sering melaksanakan. Tetapi hasilnya ya seperti itulah yang saya lihat. Hasilnya pola tanamnya tidak serempak. Nah, di Klaten saya menemukan model pengendalian tikus pada pola tanam tidak serempak. Model Pak. Yang selama ini ada modelnya adalah pola tanam model pengendalian tikus pada pola tanam serempak. Modelnya saya ada.
Nah di Klaten Pak saya temukan model itu Pak. Saya susun modelnya. Itu pola tanam pada pola tanam tidak serempak. Bisa. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, saya ini bicara di sini bukan bicara teori Pak ya. Bukan bicara teori Pak. Ya. Kalau Bapak ingin dengar bicara teori, Bapak harus memanggil peneliti, akademisi Pak ya. Nah kalau saya bergerak langsung di lapangan yang berhubungan dengan bapak-bapak, dengan petani, dengan hama dan dengan tanaman Pak. Itu. Jadi kalau boleh dibilang apa namanya praktisi ya Pak, praktisi ya, yang langsung berhubungan Bapak. Nah seperti tadi Pak Sri nggak pernah apa pakai pestisida tanaman bisa bagus, bisa Pak. Saya ngolah lahan di kantor seluas 16 hektar Pak. Sudah berpuluh-puluh musim tidak pernah menggunakan racun Pak. Bisa. Nggak pernah busuk kena orang, nggak kena tikus, nggak. Kenapa nggak kena tikus? Saya udah kenal sama tikus Pak. Saya udah kenal sama tikus. Sehingga mudah mengakalinya. Tikus pintar ya masa manusia kalah sama tikus. Itu Pak ya. Bapak merasa kalah dengan tikus enggak Pak? Merasa kalah. Merasa Pak? Merasa. Oke. Ini Pak, permasalahan utamanya apa? Kenapa kok tikusnya bisa dikendalikan? Permasalahan utamanya. Ya Pak? Kenapa tidak ditanami? Takut sama apa Pak? Tikus. Takut sama tikus. Nah berarti sudah. Sudah ganti-ganti penggarapnya ya. Oh sudah ganti-ganti lagi orang jauh. Ya, nyerah. Ya, jadi istilahnya sudah nyerah dengan tikus. Pertanyaan saya, kenapa menyerah? Terus. Ya, karena tidak panen, sehingga kehabisan modal. Kehabisan modal sehingga tidak ditanam. Kenapa tidak ditanam? Karena nggak panen. Kenapa nggak panen? Makan tikus. Karena serangan tikus. Itu akan muter terus Pak. Permasalahannya tikus. Masalah utamanya apa? Belum kena tikus. Belum kena tikus, betul. Bapak-bapak semua sudah kena tikus belum? Sudah tahu tapi belum kena. Oke. Ini ada cerita, ada hamparan sana, ada hamparan sana. Ada hamparan sana, ada hamparan sana. Hamparan sana siapa yang ngerajin Pak mengendalikan tikus Pak? Ada yang rajin mengendalikan tikus di sana Pak? Hah? Ada. Siapa yang rajin Pak? Di antara yang hadir ada yang rajin Pak? Nah itu. Kan? Ada. Kalau di hamparan sini ada yang rajin nggak Pak pengendalian tikus Pak? Ada. Siapa? Cung tangan. Oh nggak ada. Nggak ada yang rajin Pak. Sebelum-sebelumnya, sebelum sekarang nih, sebelum-sebelumnya. Ada. Contohnya siapa yang rajin Pak? Saya. Bapak rajin. Yang lainnya rajin nggak? Kenapa nggak rajin Pak? Ya? Kompak. Nggak kompak. Yang tidak kompak itu siapa? Petaninya itu siapa Pak? Ya? Siapa petaninya Pak? Ya kita. Kita. Ya. Artinya kita itu siapa? Saya. Berarti yang tidak kompak itu siapa? Saya. Ngaku Pak? Aku. Udah ngaku tapi kok nggak bisa. Ini yang jadi masalah. Bapak-bapak merasa tidak kompak, tidak mampu karena tidak kompak, ya, mengendalikan tikus. Tapi didiamkan Pak, malah tikus itu dipelihara. Bapak ngerasa nggak dipelihara Pak? Ya? Dibiarkan saja. Nah, kalau gitu gampang Pak. Ada
solusi yang utama. Berarti yang tidak tanam itu dia menerapkan prinsip yang utama. Daripada saya bingung tikus terus, mendingan saya nggak tanam. Dengan konsekuensi apa-apa, penghasilan saya hilang. Apalagi penghasilan itu hanya dari usaha kami. Artinya biasa makan telur, sekarang makan ikan asin. Ini Pak, mungkin Bapak kalau lewat sepanjang jalan Pak, Pantura sana Pak, dari mulai Cirebon Indramayu, yang Bapak lihat kalau pada saat musim tanam itu hijau semua Pak ya. Kalau ada mereka tidak tanam itu hanya karena mereka tidak ada air. Selama mereka ada air, nggak usah disuruh pun mereka tanam Pak. Dan tidak ada lahan itu yang dibiarkan. Ya, ini kalau saya lihat ini Pak, tanam padi, balap Pak sama rumput dibiarkan. Nah, ini mau tanam padi apa tanam rumput? Dua-duanya. Rumput juga, ya padi juga. Itu yang tadi dikatakan oleh Bu Lurah itu Pak, mau tanam tapi nggak mau panen. Mau tanam tapi nggak mau panen. Permasalahan utama saya kira kalau orang kan kontemporer ini ya, situasional Pak. Orang punya reaksi kesehatan. Yang semuanya itu adalah gampang. Kalau Bapak nanya ke saya mah gampang aja Pak. Kenapa bisa? Itu siapa yang harus mengendalikan Pak? Siapa Pak? Ya bapak-bapak orang sawah sendiri. Kalau untung ya sendiri, kalau rugi sendiri Pak. Tapi campuran teriak Pak. Pak Lurah kemana nih? PPL kemana nih? POPT kemana nih? Gitu Pak ya. Padahal kalau untung dia, aduh, jangan-jangan Pak Lurah ke rumah saya nih, katanya kan seperti itu Pak. Itu Pak ya. Yang melaksanakan itu bukan petugas Pak. Petugas itu mendampingi, ya, mengawal dan memberikan solusi bimbingan Pak. Ayo kita bergerak begini. Kita melakukan pengenalan ini. Yuk kita bersama-sama. Apa kuncinya Pak? Kuncinya apa Pak? Apalagi tikus Pak. Satu kunci utama apa Pak? Kompak. Tuh. 3 prinsip dasar pengendalian tikus Pak. 1, kompak. Yang kedua apa Pak? Di dalam hamparan yang luas. Hamparan Pak. Jadi kalau satu hamparan itu pengendalian tikus bergerak semuanya. Yang ketiga berkesinambungan. Berkesinambungan Pak. Apa berkesinambungan? Terus menerus Pak. Bapak jangan merasa bangga melakukan gropiokan. Dapat saya 1000. Wah Pak, saya sudah melakukan gerakan pengendalian dengan cara gropiokan. Dapat 1000. Kalau Bapak nanyanya ke saya, ngasih taunya ke saya, 1000 itu dari mana? Dari sumber populasi yang mana? Di sana Pak Tanggul, dari Tanggul itu ada panjangnya berapa meter? Ada 1000 meter Pak. 1000 itu dapat dari berapa meter? Dari 200 meter Pak. Yang belum digropiok berapa meter? 800 meter Pak. Berapa sisanya? Ini apa yang harus? Berapa sisa tikusnya? Sementara Pak, 1 ekor tikus betina di dalam 1 tahun itu dia bisa berkembang menjadi 1048 Pak, dengan asumsi 2 kali melahirkan di musim hujan, 4 kali melahirkan di musim kemarau Pak. Kalau yang 3 kali tanam berarti 2 kali di musim hujan, 2 kali di musim kemarau, 2 kali di pantun. Musim apa tuh? Musim pantun lah. Kemana aja? Oh. Kemampuan tikus melahirkan 1 tahun itu berapa Pak? 6 kali Pak. 6 kali. Nah, pada pola tanam seperti ini, Pak, pola tanam seperti ini nih, ada persemaian, ya, ada umur 2 minggu, ada umur 6 minggu, ada umur 8 minggu, ada yang mau panen. Tikus itu muter aja di situ Pak. Ingat Pak, tikus tidak seperti manusia, tapi kadang-kadang tikus seperti manusia, ya. 1 ekor betina kemampuan melahirkan
6 kali selama hidupnya. Berarti kalau 6 kali menjadi berapa Pak? 1 tahun. Rata-rata melahirkan tikus itu 10 ekor anaknya Pak. 10 Pak. Dengan perbandingan jantan betinanya itu 1:1. Berarti kalau 10 rata-rata Pak 1:1 berarti 5 jantan 5 betina. Yang nanti yang 5 betinanya ini setelah dia umur 35 hari siap lagi dikawini Pak. 35 Pak. Nah, setelah dia melahirkan Pak, dia hanya masa melahirkan itu hanya 21 hari Pak. 21 hari Pak. Masa apa? Hamil. Masa bunting. Nah, idah itu berarti setelah melahirkan ya? Nah, kalau manusia setelah melahirkan masa idah itu? Idah itu begatan loh. Cerai. Oh idah cerai. Ini masa apa namanya Pak? Setelah melahirkan itu masa nifas. Ya, nifas Pak ya. Maksudnya itu Pak. Berapa hari Pak manusia Pak? 40 hari Pak ya. 40 hari Pak. Ya kalau kadang-kadang kita tekor Pak gitu. Ini saya pengalaman saya. Tekor dulu kalau udah ditunggu gitu Pak. Masa 40 hari nggak boleh diganggu. Supaya ini hitungannya saya menggunakan Indomie Pak. Indomie isinya setudus 40 Pak ya. Nah saya akalin Pak, sehari makan 2. 20 hari habis Pak. Wah ini Indomie saya habis nih. Berarti udah waktunya gitu Pak. Nah, pinter aja si bapak ngitung. Gitu Pak. Nah baru dibuka. Nah 40 hari Pak, tikus 1 kali 24 jam dia sudah kawin lagi Pak. 1 kali 24 jam dia sudah kawin lagi. 21 hari dia berarti dalam 1 musim ya tanam 1 musim itu dia mampu 2 kali melahirkan. Kalau yang 3 kali tanam berarti 2, 6 Pak. Pas 6. Oh, so tahu Pak ini 6 kali katanya. Jadi kalau dulu itu studi tikus itu Pak, setiap saat tikus itu saya bedah. Dilihat organ reproduksinya, alat-alat ini. Oh ternyata setiap tikus itu tidak pernah ada yang lebih dari 6 kali melahirkan Pak. Bisa ketahuan 6 kali melahirkan. Nah 2 rata-rata 10 terus berkembang Pak. Menjadi berapa Pak? Dengan asumsi 1 musim 2 kali melahirkan, 1 tahun 6 kali berarti Pak, maka 1 betina ini akan menjadi lebih dari 1000 Pak. Pada pola tanam seperti ini Pak tidak pernah sama. Dia tidak ngitung lagi Pak, tidak ngitung lagi, dia putar terus, ada terus yang beranak setiap tahun. Maka apabila Bapak tidak melakukan apa-apa, insya Allah Pak akan selamanya seperti itu. Bapak akan selamanya menyerah. Jadi kalau kata anak sekarang, cemen lo, jangan, dia cemen kalau anak kecil Pak, seperti itu. Ya, gitu. Nah, berapa tahun? Ya, apa lagi Pak? Ini ya betul Pak. Jadi di Desa Gunting ini kemarin Pak ada 25 hektar yang tidak ditanami. Nah termasuk tadi saya dengan Ibu Lurah itu Pak Yadi itu kira-kira termasuk dari kelompok taninya Pak dengan aparat desanya kemarin saya lihat di lapangan. Apakah itu pohon kayu putih itu akan menjadi masalah? Setelah saya melihat ke lapangan, ini bukan pohon kayu putih atau jadi masalah Pak. Kalau kebun kayu putih jadi masalah, maka pohon pisang pun jadi masalah. Pisangnya banyak lebih tinggi Pak. Betul Pak. Ini semuanya yang jadi masalah Pak. Lahan-lahan yang tidak diolah itulah termasuk masalah. Kenapa? Saya cek di lapangan Pak. Jejak-jejak tikus itu banyak Pak. Jalur lalu lintas tikus itu. Sementara pada kondisi itu tikus itu tidak memerlukan sarang Pak. Nah,
Iya Pak, di bawah itu sama dengan kalau tikus yang pengalaman saya tahun kemarin mengendalikan tikus 560 hektar tidak kepanen sama sekali Pak, 560 hektar nggak kemarin sama sekali. Nah tikus itu di mana Pak? Dia bersarang, dia beristirahat di bawah tanaman yang rusak, sehingga kami sulit menghitung berapa populasi sudah rusak. Nah seperti itu Pak. Betul Pak, rumputnya ini Pak, rumput tadi kan rusak semua 100% Pak, sehingga dia kan lumpuh. Nah di bawahnya inilah tempat sarangnya dia jadinya Pak. Kalau di sana malah ada rumput Pak. Jadi petani di sana bukan nanam rumput Pak, tapi nanam padi Pak. Jarang, saya menemukan Pak, menemukan rumput sampai tinggi-tinggi. Nah itu ya tadi apa yang tadi belakang bilang, nanam padi sekalian nanam rumput gitu, dipiara rumputnya. Sampai di sini kira-kira Bapak bisa memahami Pak ya? Itulah tingginya, hebatnya tikus Pak. Manusia Pak, akhir baliknya umur berapa? 17 tahun. Hamil berapa? 9 bulan lama Pak. Nah 9 bulan, masa nifasnya 40 hari, lama juga. Tikus itu hanya 1 kali, dia setelah 1 kali 24 jam itu dia bisa bunting lagi Pak. Nah makanya saya kembalikan ke cerita yang tadi Pak. Berapa meter yang sudah dikendalikan? 1000. Dari berapa meter? 200 meter. Yang belum dikendalikan 500 meter. Berarti kalau di dalam 200 meter aja Bapak dapat 1000. Sementara panjangnya 500 meter Pak, 300 meter itu berarti sisanya itu ada berapa? Kalau 200 meter aja dapat 1000, berarti per meter 500 ya. 300-nya itu 300 meter itu berapa populasi tikus? Jumlah tikus yang belum Bapak kendalikan, yang misalnya ada berapa jadinya? 2.500 berarti kali 3 ya? 1.500 Pak. Berarti masih ada 1.500 tikus yang belum dikendalikan Pak. Sementara kemampuan dia melahirkan satu betina itu bisa dalam 1 tahun bisa lebih dari 1.000 ekor. Bapak mana nggak apa-apa silahkan. Ya itu Pak. Makanya kalau tidak ada tindakan apa-apa selamanya dari itu kan. Jangan berharap Bapak tikusnya hilang sendiri Pak. Jangan berharap Bapak tikusnya hilang sendiri. Nah seperti itu Pak. Jadi siapa yang harus melakukan? Kita Pak sebagai petani Pak. Jangan putus asa, jangan kalah, jangan jadi petani yang apa Pak? Pesimis. Jadilah petani yang patriot Pak. Petani yang patriot. Caranya yang utama adalah teknis gampang Pak. Walaupun gampang itu perlu diluruskan. Gampang Pak teknis Pak. Tetapi perlu diluruskan. Kalau ada serangan seperti ini Pak. Jadi apa yang dilakukan di dalam mengendalikan tikus, saya garap dulu orangnya Pak. Kalau teknis gampang Pak. Teknologi pengendalian tikus tidak ada yang berubah semenjak saya masuk kerja Pak. Bapak tahu teknologi pengendalian tikus apa aja Pak? 1 ya Pak? Ya. Umpan. Kedua ngempos. Ketiga siang betul. Keempat bersama. Yang utama adalah kebersamaan. Bapak bisa nggak bersama Pak? Bisa Pak? Oh jangan diusahakan Pak. Masih ragu-ragu. Bisa. Ya sementara yang datang di sini aja dulu. Bapak bisa nggak bersatu Pak? Ya Bapak dong Pak, bisanya Pak. Bisa nggak Pak? Nah gitu Pak Lurah, bisa Pak Lurah. Bisanya Bapak itu apa syaratnya? Bapak betul Pak. Untuk mengompakkan Bapak itu bagaimana sih kami harus bertindak? Ya. Terutama kesadaran sendiri-sendiri, betul Pak. Perlu Bapak motivator Pak? Perlu penyemangat? Siapa penyemangatnya?
sendiri. Nah, satu bapak petugas, siapa aja petugasnya Pak? PPL, POPT, Perangkat. perangkat apa? Perangkat mobil, apa? Perangkat pemerintah desa. Oh, perangkat lurah. Kenapa nggak berani menyebutkan Pak Lurah aja gitu Pak? Ada jajarannya Pak. Bisa. Ya? Ada yang bagian petani kan ada. Ada. Jadi Pak Lurahnya nggak usah ikut. Saya ikut. Ikut. Nah, ikut bantu. Ya, kenapa nggak dari tadi Pak Lurah aja gitu Pak? Karena apa? Karena ada Pak Lurahnya. Nah, kalau Pak Lurah nggak ada, yakin Pak Lurah. Nah, begitu Pak. Siapa ya? Artinya apa? Penyemangat Pak. Bapak mau, nggak ada yang nyemangati Pak. Nggak ada yang nyemangati. Loyok lagi Pak. Ada yang menyemangati bagaimana teknisnya. Nah, adalah di sini ada PPL, ada POPT, ada koordinator POPT. Tanya, adakah bantuan dari kabupaten? Silahkan tanya Pak Sriono. Kan gitu Pak. Bisa. Yang penting apa Pak? Niat bapak-bapak untuk kompak. Karena permasalahan utamanya adalah itu, kebersamaan Pak. Prinsip utama pengendalian tikus, satu, kompak bersama-sama. Kedua, dalam hamparan yang luas. Ketiga, berkesinambungan. Prinsip utamanya Bapak pegang. Bapak bisa memahami Pak ya? Nah, terus tadi Pak, di dalam satu hamparan, saya tadi tanya sama Bapak, dalam satu hamparan, saya jadi buruk terus nih. Izin Pak, saya berdiri Pak. Izin Pak, saya berdiri Pak. Jadi, ya ini. Maaf Pak ya, saya berdiri Pak ya. Nah, tadi Pak, saya tanya sama Bapak, siapa dalam satu hamparan itu yang rajin? Yang rajin Pak. Nah, karena begini Pak, kenapa saya tanya begitu Pak? Banyak Pak cerita-cerita yang tidak benar yang mendukung orang yang malas itu. Pak, sawah saya 1 hektar Pak. Saya termasuk orang yang rajin di dalam mengendalikan tikus. Dari 1 hektar itu sawah saya, dari sawah saya itu dengan berbagai cara Pak, ngobor lah, pengumpangan lah, pengemposan lah Pak, dapatlah 100 ekor tikus. Tetapi apa Pak, setelah saya kendalikan tikusnya, saya tangkap, saya bunuh. Ini Pak, sering ini kejam nih, main bunuh aja. Dibunuh Pak. Sawah saya rusak tetap. Begitu Pak ya? Sawah saya tetap rusak. Datang cerita nih. Itu Pak, jangan dikenalikan Pak. Kalau dikenalikan apa? Tikusnya teman-temannya balas dendam. Wah, udah malas ada cerita begitu Pak. Tambahlah malas Pak. Ada alasannya malasnya tuh Pak. Tuh, kata Pak Haji juga, nggak boleh dikenalikan tuh tikus tuh. Kalau tikus dikendalikan, teman-temannya marah, sehingga dia dendam, merusak sawahnya Pak Haji, kan begitu Pak. Ada lagi cerita Pak. Waduh, besok mau panen. Wah, sore-sore udah hitung untung aja Pak. Waduh, di pagi saya bagus. Nah, dalam jangka waktu semalam habis dimakan tikus. Kebetulan pas maghrib Pak Haji itu masih di situ. Datanglah serangan tikus Pak. Tikus itu ada macam-macam Pak ya. Ada tikus sawah, tikus rumah, tikus belukar, ada tikus emak Pak. Macam-macam Pak. Ada buncit sawah, ada buncit rumah. Ada yang namanya tikus sawah, habitat atau tempat tinggalnya dia di sawah Pak. Tetapi ukuran dan bentuknya beda spesies, beda jenis Pak. Namanya Bandicota etica atau tikus wiro. Itu Pak, yang ukurannya 3 kali lipat. Nah, kalau kita begini, melawan dia Pak. Mohon maaf, kayak babi Pak, ngegrok begitu. Apa dia kalau kita kus itu melawan Pak. Nah, karena takut tikusnya banyak, ada rajanya, takutlah pulang ke rumah lari. Tadi sawah saya tikus, ada ribuan tikus. Dipimpin rajanya katanya. Oh, rajanya itu besar, segede apa besarnya? Segede kambing gitu. Umur saya nggak pernah lihat tikus segede kambing Pak.
paling ukurnya apa Pak? Yang namanya bandikota atau tikus wirok itu Pak, ya tikus sawah juga dia, hanya beda jenis. Itu 3 kali lipat berat badannya itu, betul Pak ya? Bapak suka lihat Pak ya? Galak Pak ya? Kalau digini dia nyerang. Nah, itu Pak. 3 kali, bukan sebesar kambing. Kalau cerita di Kambean Pak, Karangan itu bukan kambing lagi Pak, segede sapi rajanya. Kenapa? Bumbunya terlalu lezat Pak, bumbunya. Pertama itu, ngelihat itu takut lari, ada yang lagi nongkrong Pak. Dia cerita begitu, saking kagetnya ditambah plus bumbu 12, maka dia bilang sebesar kambing. Nah, yang tadi kamu kendalikan tambah takut, ada alasan. Jadi takutnya itu ceritanya dijadikan alasan Pak. Oh itu tikus siluman. Nah, siluman lagi diem tidak disalahin lagi tikus siluman. Tambah takut aja tuh Pak mengendalikan tikus. Nah, itu dijadikan alasan sebagai apa Pak? Karena tidak mau mengendalikan tikus. Saya mohon maaf, waktu di Lampung Pak Lurah itu malah Pak Lurahnya yang melarang itu Pak. Nah, POPT PPL-nya laporan bisikin ke saya Pak sebelum diminta begini. Itu Pak Lurahnya tuh yang melarang. Kenapa melarang? Nanti kalau kita bunuh tikus siapa yang nanggung dosanya? Polisi begini saya setter langsung Pak. Siapa yang melarang tikus? Mengendalikan tikus? Siapa yang bilang dosanya nanti saya tanggung? Dosanya siapa yang nanggung? Biar saya yang nanggung. Berapa ribu tikus yang dikendalikan? Biar saya yang nanggung. Saya pikir marah kalau Rahmat. Begitu selesai nyamperin, Pak iya Pak betul juga Pak, dan seperti itu Pak. Nah, kira marah ke saya. Di Lampung Pak, di Lampung, memang orang Lampung di sana. Seperti itu. Nah itu Pak. Jadi di daerah, saya kira Pak kalau di sini nggak terlalu Pak ya. Mitosnya Pak daerah Jawa Barat itu tinggi sekali Pak mitosnya. Tikus datang dari langit. Waktu hujan gede tuh tikus tuh pada jatuhan dari langit. Waduh, seumur-umur saya umur 56 tahun nggak pernah lihat tikus datang dari langit. Tikus datang dari laut, katanya Pak, berenang dia dari laut. Hebat banget melintasi Selat Sunda. Dari mana tikusnya? Apa yang salah? Tikus siluman lagi. Siluman marah Pak, diselakin terus Pak. Ini saya lagi duduk kok disalahin. Apa alasan? Alasan ilmiahnya Pak. Nah ini Bapak yang saya bilang perlu kenal dengan tikus. Perlu kenal dengan tikus. Apa sih alasan ilmiahnya? Ini Pak, kalau Bapak tahu perilaku tikus, Pak dari sana kelihatan Pak? Gini Pak, ini hamparan sawah. Ini hamparan sawah. Di sini ada tanggul sungai Pak misalnya. Di sini ada irigasi Pak, irigasi. Di sini ada perkebunan. Di tengah sawah ada saluran air atau tanggul saluran air. Nah, ini luas sekitar 20 hektar. Luas 20 hektar. Nah, ini ada sawah-sawah kepemilikan Pak. Pemilikan. Ya? Oh iya. Itu kalau di sini patok Pak ya. Nah, kalau sini satu patok berapa Pak? 2.000. 2.000? Beda Pak ya? 2.000. Beda-beda Pak. Di desa Sidoarno satu patok 3.000. Di desa Gunting satu patok 2.000 Pak. Dengan benar. Bersama. Satu patok. Kalau di Jawa Barat Pak, biasanya ukurannya bau. Satu bau 7.000. Sama semuanya seluruh Jawa Barat. Nah, satu batak ya segitu.
100 bata ya segitu, sama semuanya. Cuma saya bingung Pak, itu lain lagi Pak, di mana? Di daerah Sukoharjo ya Pak? Iya. Beda-beda ya, padahal sama-sama kita satu patok Pak. Ada yang 1.200 Pak. Ya, Sukoharjo tidak bareng ya, patoknya juga beda-beda gitu ya. Oke. Ya udahlah nggak Pak, anggap aja salah ya. Ya, contoh aja. Nah, di sini ada sawah Bapak A di sini nih. Di sana sini Bapak B, sini C, sini D, sini E, sini F, sini G, sini H, sini I, sini J K. Nah, Bapak tadi yang rajin tikus Pak, Bapak siapa Pak? Pakmu. Ini sawahnya Pakmu nih rajin nih. Mengendalikan tikus. Dengan sawahnya Pak siapa Pak Mapa? Pak Mulyono. Pak Suryono. Nah ini Pakmu ya Pakmu. Rajin Pak. Setiap saat Bapak umpan, umpos, gelopeokan, gali lubang Pak. Dapat 100, ngopor di persemaian Pak. Tetap aja sawahnya rusak, itu Pak ya? Ya, lainnya. Ingat Pak, pergerakan tikus dalam mencari makan satu malam itu Pak 200 meter. Tuh. Satu malam dia mampu bergerak 200 meter Pak, mencari makan. Migrasi Pak. Nah ini Bapak bisa memperkirakan migrasi ini, Bapak harus melihat lokasi Pak, lokasi sekitarnya Pak. Kalau pola tanam yang tidak serempak, muter aja ngubak Pak, ngubang di situ Pak. Artinya gini, saya tadi belum cerita Pak. Kalau manusia melahirkan gunting, kalau manusia apa ya Pak ya dengan gunting? Ya, dia tidak memikirkan Pak. Bedanya tikus dengan manusia. Manusia tidak memikirkan pada saat kawin, pada saat mau hamil, apakah punya duit, apakah punya beras atau enggak, punya duit atau enggak, punya rumah atau enggak. Sing penting kawin. Udah kawin otomatis kan? Udah nikah, kawin, beranak, hamil kan, punya anak. Anaknya bagaimana nanti makan? Lah, mertua saya masih kaya, tenang aja. Mertua saya masih kaya, tenang aja. Gak usah dipikirin, tenang aja. Walaupun saya nggak kerja, bapak saya kaya gitu. Tikus nggak begitu Pak. Tikus itu lebih mikir. Dia tidak akan beranak kalau tidak ada makanan yang cukup buat anak-anaknya. Contohnya, pada pola tanam yang serempak, selama stadia tanaman kita mulai tanam sampai dengan padi bunting Pak, dia tidak akan melahirkan. Betul Pak? Nggak akan melahirkan Pak, kecuali pada pola tanam yang tidak serempak. Nah, ini kecuali lagi Pak. Sementara pada pola tanam tidak serempak, itu akan terus ngubah melahirkan terus. Pada pola tanam tidak serempak, dari mulai tanam ya persemaian sampai dengan umur gunting padi Pak 50 hari, dia tidak akan beranak. Bapak buktikan pada umur itu sampai dengan gunting, Bapak tidak akan pernah menemukan lubang aktif di pematang. Tunggu. Pematang kecil Pak, bukan pematang besar Pak ya. Pematang kecil, Bapak tidak akan menemukan lubang. Begitu padi itu bunting, ya bunting nih 50 hari Pak. Betul. Di Mancasan, Sukoharjo, di sini. Nah, di mana? Klaten, udah sekarang di sini. Ini di kampungnya ini, Parni. Kecamatan Baki ya, di kampungnya Mancasan. Bilang enggak. Ah itu yang dulu ke rumahnya itu.
Ya udah ke situ kita lagi bimtek di desa Mansasar. Sini aja sampai sore ada. Ya. Tungguin nih. Sama. Ya, boleh buset. Itu udah sama kayak Bapak Harni gitu. Udah sini aja ya. Oke. Namanya tikunnya sama nggak mau Bapak Harni gitu. Ini teman seruangannya Pak, dosen orang perlindungan Pak. Nah, orang perlindungan dengan kebetulan kasihnya Pak. Jadi Pak Gandhi itu kalau yang pengadaan pestisida nasional itu dia ngadain itu. Jadi kalau ada apa-apa permasalahan pestisida di mana, saya tinggal gampang telepon dia aja. Ini di sini ada masalah nih, benar nggak seperti ini? Benar tolong. Tuh, masa di sini sebenarnya yang ngasih juga masalah. Nah, sampai mana tadi Pak? Sampai mana Pak? Pematang. Nah, itu Pak, sampai lupa. Alhamdulillah Bapak memperhatikan saya. Ya, berarti Bapak serius Pak. Ya, Bapak serius. Nah, Bapak tidak akan menemukan lubang aktif Pak. Begitu tanaman itu setelah dia bunting umur 50 hari, ya. Nah, Bapak akan mulai lihat di pematang Bapak kan galian-galian tipis Pak ya. Yang nanti pada saat umur 70 hari kondisi tanaman 100% keluar nalai menuju masa tusuk. Nah, Bapak akan ketemu lubang Pak di sana yang sudah digali Pak ya. Artinya apa? Tikus itu dia sudah mempersiapkan rumah buat anak-anaknya. Rumah buat anaknya. Jadi sebelum dia ada makanan, sebelum dia ada rumah, tikus itu nggak beranak Pak. Kecuali tikus rumah, jangan samakan Pak perilaku tikus rumah dengan perilaku tikus sawah. Ini khusus tikus sawah kita bahas. Baru Pak dia mikir, oh ke depan nanti. Kenapa? Ingat Pak, saya tadi sudah cerita. Berapa tadi saya cerita itu 21 hari Pak ya? 21 hari itu dia hamil. Kemudian 35 hari dia masa kawin yang betina. Nah seperti itu Pak. Dia akan nanti kaitannya dengan apa? Dengan kondisi pertanaman. Nah, Bapak akan menghitung ke sana Pak. Bukan saya sering mendapat pertanyaan, sebetulnya tanaman yang baik itu kapan sih? Kalau nggak mau terserang tikus, kalau nggak mau terserang tikus jangan tanam. Betul Pak? Ya, dengan risiko apa? Bapak nggak makan ya. Nah seperti itu ya. Nah saya kembali di sini Pak, rajin nih Pak. Tapi tetap aja dimakan tikus, kenapa? Ya, akhirnya apa? Yang disalahkannya Pak, wah tikusnya dendam. Bukan itu Pak. Di sini ada sarang lubang tikus Pak. Nih, di sini ada lubang tikus. Ya, galangan-galangan pinggir jalan itu Pak ya, perbatasan itu. Di sini ada lubang tikus. Di tanggul-tanggul di sini ada lubang tikus. Nah, perilaku tikus Pak, perilaku tikus nih. Sawahnya Pak Muh ini, tikus yang ada di sini belum tentu Bapak ini makan di sawahnya Pak Muh. Belum tentu Pak. Bisa Pak, ini tikusnya datang dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Sementara tikus yang ada di sawah Pak Muh ini, dia bisa makan di sini, di mana saja Pak. Tuh. Jarak jangkaunya satu malam 200 meter. Jadi kalau Pak Muh ini rajin mengendalikan sawah di sini, ada manfaatnya? Sedikit manfaatnya. Kenapa? Bapak bisa mengamankan yang tikus di sini, di sini, di sini, di sini Pak. Sementara sawah Bapak tikusnya ada di sini Pak. Yang dia bergerak Pak, jam 6 sore dia bergerak keluar ke tempat dia mencari makan. Jam 6 sore Pak, begitu gelap-gelap Pak. Mungkin Bapak kalau yang sering ke sawah Bapak akan ketemu Pak. Ya. Nah, keluar Pak dari sarangnya Pak. Kalau hitungan dia lari 200 atau 100 meter lah, 3 menit nyampe kan gitu Pak. Jam 9 dia baru nyampe di tempat makannya Pak. Apa? Sosialisasi, kawin dan lain sebagainya.
9 sampai jam 2, jam 3 Pak, dia di situ Pak, makan sambil merusak. Tikus itu adalah pengerat Pak, ya roda, binatang pengerat. Artinya dia harus mengerat supaya giginya terpelihara tetap pendek. Kalau dia giginya panjang tidak mengerat Pak, dia nggak bisa makan. Kalau dia nggak bisa makan maka dia mati. Nah, jadi berapa kemampuan tikus makan dan merusak satu malam Pak? 6 sampai 12 lumpur. Satu malam 6 sampai 12 lumpur dia merusak dan makan Pak. Oke, supaya nggak pusing Pak, rata-rata berapa Pak kalau 6 sampai 12 Pak? 8 Pak ya? 8 lumpur Pak per malam. Nah, sebelum sawahnya Pak Mu habis, dia tidak akan pindah ke sini Pak, ke sebelahnya. Sini nih, ini belum habis Pak. Kali Bapak disisain udah, kasihan saya main punyanya, kasihan saya sama Pak Mu. Sisain 2 aja lah. Nah Pak Mu baik hati, terima kasih tikus sudah menyisakan saya 2 baris. Begitu enggak Pak? Parah? Ini marah kalau orang saya nanam kok tikus yang makan kan gitu. Ini Pak, tikusnya ini yang di sawah Pak Mu ini, lah tikus yang tidak pernah mengendalikan, ya. Yang tidak pernah mengendalikan Pak, sehingga apa yang dilakukan Pak Mu ini adalah sia-sia. Bagaimana Pak Yadi kalau saya ingin mengamankan sawah saya seluas 1 hektar? Bapak harus hitung ini Pak. Ini sawah Bapak di sini. Bapak itu gini Pak, 200 meter, 24 meter. Bapak sendiri Pak nih, Bapak rajin sendiri nih. Bagaimana caranya supaya sawah saya aman? 200 meter ini Bapak kendalikan. Mas Wahyu bisa ngitung nggak berapa luas kalau jari-jarinya 200? Luas keliling jari-jari 200 yang masih segar nih. 22/7 kali jari-jari kali jari-jari ya begitu ya? Ya. Mencari luasnya. Ya, betul. Jadi berapa luas Pak? Pak Mu ini supaya sawahnya 1 hektar ini bisa aman. Itulah Bapak kalau mau aman Pak, artinya gini, Bapak akan mengendalikan di tempatnya si B. Ini ada dan seterusnya di sini nih, ada siapa? Ini Bapak harus mengendalikan semuanya ini Pak. Untung banget mereka Pak ya, kalau gitu Pak ya. Baru sawah Bapak aman Pak. Mau nggak Pak Mu? Mau. Ya biasanya gitu Pak. Saya wongnya sih gelap. Saya mendapatkan sekitarnya. Patok apa pakai? Sopo wongnya sih gelap mengendalikan. Dari kantongane. Berapa hektar Pak? 13 sekian. Berapa? 12,6 hektar tuh, makan 12,6 hektar. Nah, kalau mau aman Pak ini 1 hektar ini, Bapak harus mengendalikan ini 200 meter Pak. Nah, berarti berapa? 12,6 hektar. 12 hektar. Sawah saya cuma 1 hektar. Mending kalau 1 hektar lagi Pak. Sawah sepadan. Cuma setengah hektar kok harus kendalikan 13 hektar. Sopo ngasih gelem sambil marah-marah. Inilah Pak, kenapa yang dikatakan tadi Pak? Ada yang bilang Pak, waduh, itu lahan karena tikusnya nggak ada kosong. Nah, preman yang dari luar ini rebutan lahan parkir katanya. Ini kayak apa aja sebelum preman ini? Nggak ada lagi yang cerita begitu Pak. Padahal alasan ilmiahnya adalah perilaku Pak. Perilaku tikus, Pak Yadi itu tahu pakai perilaku tikus enggak. Kalau saya dulu Pak 1 minggu Pak 5 malam itu Pak, siangnya kerja, malamnya studi tikus, penelitian tikus. Tikus dikasang alat Pak. Semenjak dia keluar, kita awasi sampai dia cari makan, sampai dia pulang jam 6 pagi Pak, masuk ke situ, siang diem di situ Pak.
jam 6 sore nanti keluar lagi ya ke situ lagi Pak. Nah, kenapa saya katakan begitu? Terus sampai dengan petakan sawah yang tempat dia cari makan itu habis, baru dia pindah ke tempat yang lain. Paham Pak sampai di sini? Jadi bisa dipahami ya kalau kenapa kalau Bapak rajin mengendalikan tapi sawahnya tetap rusak. Ya, baru tahu Pak ya? Alhamdulillah. Tuh. Itu Pak ilmunya. Jadi jangan itu dijadikan senjata supaya orang lain udah tahu malas, ada informasi begitu, tanpa ada alasan untuk menjadi malas. Seperti itu. Ya, apa ya? Mudah-mudahan bapak-bapak bisa menangkap ya. Oke, seperti itu. Ya. Nah ini Pak. Nah sekarang ceritain tadi Pak. Satu malam sawah saya habis, padahal besok mau panen. Kena serangan tikus. Tikusnya ada rajanya. Rajanya segede apa? Segede kambing. Kenapa? Itu adalah tikus migrasi Pak. Kemampuan tikus migrasi dalam satu malam ini 2000 meter Pak. Jadi kalau migrasi itu Pak, tikus di sini nggak ada makan Pak, habis makanannya. Nah, secara naluri dia kan yang cari makanan. Ketemulah, oh di sini ada makanan. Contoh, saya gambarkan nih. Ini Pak, Bapak harus jeli dalam mengidentifikasi lapangan. Ini hamparan sawah Bapak di sini. Ini ada sungai. Ini hamparan lagi. Ini ada apu. Ini hamparan lagi. Ini terus ini hamparan seperti ini. Ini Bapak harus pandai-pandai membaca situasi Pak. Nah ini saya di Klaten Pak, satu musim. Begitu melihat seperti ini saya ragu apakah saya mampu mengendalikan. Sementara tugasnya itu dibebankan ke saya itu harus tentang Pak Dirjen dengan kepala balai. Saya baca Pak, yang terutama saya tadi cerita Pak, yang saya garap adalah petaninya dulu. Petaninya yang saya garap. Ternyata ini juga terhambat juga Pak. Kalau saya tanya siapa sih yang bisa mengadakan bapak-bapak? Serentak Pak Lurah katanya. Pak Lurah, Pak Supriyadi Pak. Pak Supriyadi katanya 3 periode sampai sekarang masih Pak. Nah itu senjata saya Pak Lurah ini yang betul-betul saya pegang Pak. Pak Lurah ini saya begini. Oke Pak ini siap bantu. Nah ini saya bantu. Jadi yang bergerak itu Pak Lurah bukan ketua kelompok. Pak Haji Karyono kok. Itu yang saya garap tuh petani 5 jam Pak. Saya berdiri begini Pak menggarap petani itu 5 jam Pak. Jam 8, 9, 10, 11, 12 sampai jam 1. Sampai teman saya juga tuh lah. Ini kok orang ngomong ada capek-capeknya berdiri sampai 5 jam. Apa? Untuk mencapai kesepakatan itu. Untuk mencapai kesepakatan itu. Nah, saya melihat Pak, pergerakan akan bergerak kemana tikus Pak. Contoh, saya ingat Pak di sini kantor desa. Nah di sini kantor desa. Di sini kosong Pak, lahan itu Pak 10 hektar, 5 sampai nggak ditanami sama seperti ini Pak. Sementara di sini tanam. Nah ini kantor desa nih, tanam semua di sini. Ini tanam semua nih, tanam semua nih. Nah, tanam terus. Di sini tanam, di sini tanam bareng dengan ini sama. Hancur. Ini hancur, ini hancur. Nah, saya membaca Pak. Kalau ini tanam, ini masih bagus nih karena tanaman masih muda Pak. Masih bagus. Ketika ini tanaman menjadi tua, puncak kerusakan tanaman oleh tikus itu adanya di apa? Bunting dengan primordia Pak.
gunting itu 50 hari Pak ya, primordial 50% itu 60 hari Pak. Di situ yang paling tinggi Pak ya. Biasanya paling rusak kok dari situ Pak ya. Nah, saya baca Pak, kalau seandainya tanah ini akhirnya, kalau, nah ini bahasanya betul Pak, bahasa Pak Lurah dulu Pak. Bapak mau mengendalikan tikus Pak. Kalau Bapak nggak mau mengendalikan tikus, biar sawahnya saya beli Pak. Loh, bahasanya saya masih ingat aja. Ringiang-ringiang, Pak Lurah. Bapak berapa patok Pak sawahnya? Besok datang ke rumah Pak, sama dengan ketua kelompoknya. Bapak sawahnya berapa? Bapak nggak mau mengendalikan tikus Pak. Bapak besok ke rumah, bawa sertifikat saya beli sawahnya. Ini. Nah, saya baca Pak di sini Pak. Diolah lah ini Pak. Sementara di sini tanaman. Oh iya ya, monggo. Ya, sambil ini dulu Pak ya. Beri dulu sebentar Pak, silakan naik aja.